Dinasti Coin atau Bitcoin? 3, 2, 1. Hai Climate Guardians, kembali lagi bersama saya, Amelia Shafira di The Conversation Season 2. Nah, kalian pernah ada kedengeran gak sih tentang kesultanan di Indonesia yang menggunakan teknologi blockchain? Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang hal tersebut bersama Mbak Nia, Chief Marketing Officer di Dynasty Coin. Yuk kita sambut bareng-bareng. Halo Mbak Nia, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya Mbak Nia nih, apa kabarnya nih? Lagi ada kesibukan apa gitu akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Ini agak batuk sedikit, jadi agak Oh, serak suaraku, tapi oke ya kedengeran ya. iya kedengeran jelas kok, nggak apa-apa. Malah malah serak-seraknya bikin jadi orang-orang tuh tambah pengen denger gitu, tambah pengen penasaran gitu sama cerita-ceritanya Mbak Nia. Akhir-akhir ini aku tetap sibuk untuk networking sama Mm-mm. eh, beberapa ya ketemu banyak klien, investor dan lain-lain untuk promote project aku sendiri gitu. Hmm. Dan ya aku juga nanti pengen banget ngadain event offline tentang project yang lagi aku handle gitu sih. Seru banget tuh kedengarannya. Iya. Kita sih di sini looking forward to it ya. Nah, sebelumnya nih untuk mulai podcast kita The Conversation, aku boleh minta Mbak Nia untuk sharing background Mbak Nia dulu untuk kenalan sama Climate Guardians yang ada di rumah. Silakan. Oke, ya, selamat siang buat semuanya. Ini terima kasih udah kasih kesempatan aku untuk podcast bareng ya. Oke, kenalin aku Nia. Untuk background sendiri aku tuh tahu kripto itu dari 2016 ya. Tapi awal mulanya tuh aku trading sih. Jadi bermula dari jadi trader di beberapa exchange kripto. Dan kemudian seiring berjalannya waktu banyak banget project blockchain bermunculan di 2017 setelah halving. Dan Mm-mm. aku mencoba untuk eksplor lagi tentang apa sih itu blockchain. Jadi kalau dulu itu kan kita trading hanya trading cari cuan aja gitu tanpa kita tahu project yang kita apa ya trading kan itu seperti apa sih seperti itu kan. Nah, dari Mm-mm. situ aku mulai kayak mencari tahu tentang blockchain yang ada di project tersebut, kemudian kayak visi misinya, chainnya seperti apa kayak gitu. Dan aku juga sudah menjadi beberapa apa ya sudah pernah handle project sebelumnya gitu ya sebelum yang saat ini aku juga sudah pernah di exchange juga. Jadi background aku tuh memang dari tahun ke tahun tuh sebagai marketing di exchange, terus saat ini aku CMO juga di salah satu project Indonesia gitu sih. Wah, emang ini ya, emang udah banyak experience yang udah akumulasi untuk di saat ini sekarang jadi CMO di apa perusahaan itu ya. Nah, untuk pertama-tama nih aku kepo aja nih, apa sih yang membuat Mbak Nia tertarik dengan dunia Web3 dan memilih bekerja di industri ini specifically. Soalnya kan tadinya kan emang di eh, trading gitu kan ya, tapi apa sih yang membuat Bania tuh yang kayak oh blockchain seru nih gitu. Ya, kalau menurut aku ya Web3 itu salah satu ya kayak tempat ibaratnya yang memang kita di situ bisa belajar tanpa harus kayak melihat gender gitu. Eh, Hmm. Perempuan, laki-laki di situ bisa belajar, bisa bahkan bisa menghasilkan cuan gitu. Dan di sini juga kita nggak ada ibaratnya kayak strata pendidikan siapapun boleh belajar dan bisa mendapat kesempatan yang sama di Web3 ini ya. Dan industri web ini juga apa ya memberikan peluang ya yang sangat menarik menurut aku karena di sini tuh tempatnya kita belajar dan berkembang gitu ya. Karena kan ini teknologi yang memang mungkin bisa dibilang sebenarnya udah lama tapi untuk Indonesia sendiri kan belum banyak orang tahu ya. Jadi menurut Betul. aku ini masih besar banget peluang khususnya buat teman-teman yang mungkin mau mencoba ke dunia Web3 atau ingin belajar tentang blockchain ini kesempatan yang masih luas banget di depan gitu ya karena ya dengan terlibat di proyek-proyek ini akan menambah lagi gimana ya menambah lagi knowledge kita gitu tentang blockchain. Dan Mm-mm. kenapa aku betah banget gitu ya bekerja di Web3 ya karena itu karena aku benar-benar bisa
mengeksplor lebih banyak lagi, khususnya dalam hal finansial gitu sih. Hmm. Iya bener banget sih, soalnya emang di komunitasnya sendiri itu lebih inklusif, tidak melihat, maksudnya kayak nggak terlalu ngelihat kayak dari specific background di mana gitu kan, jadi semua orang tuh bisa belajar bareng. Menarik juga ya Mbak ya. Nah terus eh, kalau dari segala teknologi blockchain yang ada, kenapa Mbak Nia tuh milihnya untuk fokus di project cryptocurrency? Oke, sebenarnya kalau secara teknikal blockchain aku memang enggak mendalami karena aku bukan developer gitu ya. Mm-mm. Kalau berbicara tentang inovasi ya ini dampaknya besar ya menurut aku. Apalagi aku tuh orangnya yang memang benar-benar suka bersosialisasi gitu ya. Jadi di sini kan aku tuh apa ya seneng banget networking kayak gitu ya. Jadi Mm-mm. kan ketemu komunitas itu kan kayak nambah apa ya, nambah relasi gitu kan, nambah Mm-mm. relasi terus kita bisa nambah kolaborasi, misalnya ketemu di meet up atau konferensi baik online maupun offline ya gitu kan, dan itu di situ tuh tempat kita juga bisa belajar gitu, jadi nggak mandang dia baru atau dia lama, nggak ada istilah senior seperti itu, semua belajar karena teknologi ini kan berkembang ya, jadi nggak ada istilah kayak oh kamu duluan yang masuk, kamu duluan yang atau saya baru gitu, enggak sih, karena kalau menurut aku teknologi ini kan berkembang dengan apa ya, dengan kebutuhan masing-masing ya, setiap individu membutuhkan apa, dan blockchain ini kayak sudah menyiapkan gitu khususnya dalam hal ekonomi gitu, dalam hal finansial gitu, itu menurut aku, dan ini juga salah satu passion aku ya di crypto tuh, jadi kayak aku udah ngerasa ketemu comfort zone gitu lah ibaratnya. Oh. Heeh. Dan memang mungkin yang ya kalau secara inovasi ya mungkin kedepannya yang kita biasa menggunakan konvensional ya nanti kan akan meningkatkan sistem transaksi kita ke depannya kayak gitu sih. Betul, betul. Terus kan Mbak Nia ini kan udah kayak berkecimpung di dunia ini dari 2016, 2016 ya tadi ya. Nah, itu tuh eh, apakah ada tips dan trik nih untuk eh, orang-orang yang eh, apa pengen cuan gitu, tips dan trik buat dapetin cuan di dunia Web3 itu gimana sih Mbak? Sebenarnya kalau untuk dapetin cuan ya banyak ya caranya. Cuma tergantung lagi dari background dan passionnya masing-masing. Mungkin kalau Mm-mm. yang baru-baru join mungkin ya kalau menurut aku sih ya mungkin ya teman-teman bisa coba join event kayak datang dulu nih, terus explore apa aja sih misalnya melalui airdrop sekarang kan lagi banyak banget nih, misalnya di Gulf kayak gitu atau Zilly, karena sekarang itu udah banyak banget platform Web3 yang menyediakan apa ya sarana gitu teman-teman untuk kayak ngehunting nih, ngehunting Hmm. project-project yang memang mungkin mereka baru kayak testnet dan lain-lain, itu bisa dicoba itu kalau misalnya teman-teman mungkin baru banget ingin belajar gitu, pengen cari tahu. Kemudian yang kedua trading yang mungkin udah agak paham alur nih. Mm-mm. Kita udah pernah dapetin cuan dari airdrop, nah bisa di tradingin tuh. Ya trading, tapi kembali ya semua kan tergantung dari minat masing-masing. Karena trading ini kan resikonya lebih besar juga daripada airdrop ya. Jadi tetap, Betul. jadi jangan langsung kayak pengen kaya instan gitu ya. Apalagi sekarang lagi musim micin nih. Jadi jadi hati-hati banget kayak milih micinnya. Terus ya kalau memang itu projectnya hit and run ya jangan lama-lama ngehold gitu kan, kita ngeri Mm-mm. ya. Terus selain itu tergantung dari passion, di mana misalnya teman-teman pernah pengalaman sebagai sosial media, mungkin bisa coba nih ke industri blockchain juga, siapa tahu cuannya lebih, karena kalau teman-teman gabung di project blockchain apalagi luar negeri otomatis secara salary juga besar gitu ya menurut aku. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya banyak banget, tapi kalau untuk mencoba hal di dunia pekerjaannya mungkin bisa mencoba dari kayak community manager, mungkin ikut ambassador program atau Mm. social media manager. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor di dunia Web3 ini untuk dapetin cuan sih. Tapi itu beberapa yang bisa aku kasih tipsnya buat teman-teman. Wah, seru banget sih. Itu jadi emang nggak cuman satu hal doang yang apa bisa bikin cuan di dunia Web3 ini ya, Mbak ya. Banyak Nah, banget yang digarap. iya. Pokoknya tergantung tergantung orangnya emang passionate-nya di mana gitu ya. Mm. Ya.
Nah, kalau untuk kesulitan nih, Mbak Nia, kayak ada nggak sih kesulitan yang paling berkesan di Mbak Nia yang membuat Mbak tuh jadi memiliki perspektif baru terhadap bidang di bidang pekerjaan ini? Oke, aku sebagai apa ya, untuk saat ini ya, kan aku memang lagi Mm-mm. project juga ya. Mm-mm. Tantangannya ya membuat trust orang ini emang nggak mudah sih. Apalagi Mm-mm. punya yang project Indonesia ini kan orang udah skeptis kadang ya. Ah, project Indonesia paling nanti awalnya doang, nanti kesini Mm. hilang dan lain-lain itu udah sering banget jadi perspektif atau stigma dari crypto user di Indonesia ya. Karena mungkin ya aku paham banget karena dari yang udah-udah mungkin banyak yang kecewa gitu ya. Tapi di sisi lain, aku juga pengen teman-teman paham bahwa ya nggak semua project itu seperti itu gitu ya. Mm-mm. Apalagi saat ini yang aku handle itu memang dia narasinya mengikuti narasi saat ini yaitu real world asset. Jadi emang Mm. tantangan di sini tuh ya lebih ke apa yang mendapat trust lagi dari komunitas Indonesia khususnya mengenai proyek anak bangsa gitu. Jadi Mm. tantangannya ini luar biasa karena ini salah satu proyek yang baru aku handle ya karena selama ini aku handle-nya selalu proyek luar nih. Nah, Oke. kali ini aku bawain proyek yang memang Indonesia punya dan otomatis orang udah kayak ya aku ngedenger food itu udah hal biasa ya udah siap mental lah gitu ya. Mm-mm. Tapi di sini aku akan ibaratnya tetap membuktikan dengan development yang sedang kita jalani saat ini di project aku yaitu Dinasti Coin gitu sih. Oke. Nah, masuk nih ke obrolan Dinasti Coin. Dinasti Mhm. Coin ini tuh apa sih Mbak sebetulnya? Boleh tolong dijelasin Ya, singkat untuk ini Climate Guardians? oke baik. Ini aku seneng banget nih kalau udah masuk ke project kali. Makasih Iya. kesempatan buat spill ya. Oke, jadi Dinasti Coin itu salah satu proyek Indonesia ya yang memang dia itu menggunakan narasi real world asset atau RWA. Ya, RWA-nya di sini kan memang udah banyak banget proyek-proyek di luar yang mungkin menggunakan narasi ini, tapi kita nggak ikut-ikutan tren ya, karena memang Oke. Dinasti Coin ini sudah 2 tahun lalu di build, tapi baru launching akhir tahun 2023. Jadi kami ini benar-benar apa ya mematangkan dulu untuk siap launching gitu. Nah, Hmm. selain itu tujuan kami itu karena memang kebetulan Dinasti Coin ini backgroundnya adalah para kesultanan. Jadi yang komisarisnya kebetulan Ratu Pakubuwono XIII yang memang dari Surakarta. Nah, Wow. dan CEO kami juga Pangeran Nicholas, Bapak Niko yang memang beliau itu sudah selain keluarga keraton, beliau juga seorang pebisnis dan financial advisor lah, ibaratnya konsultan Hmm. gitu juga. Jadi kenapa kita mengadopsi teknologi blockchain di sini ya? Kita ingin mempersatukan lagi kerajaan-kerajaan Indonesia gitu, yang notabene sekarang sudah mulai tenggelam secara budaya. Nah, kita pengen Hmm. angkat lagi, kita pengen lestarikan lagi karena dengan adopsi blockchain yang memang ini lebih transparan dan kemudian di sini ada apa ya? Ibaratnya teman-teman di sini kan kalau menggunakan blockchain lebih luas ya ibaratnya. Hmm. Nah, di sini kita tidak hanya Nusantara, tapi kita juga pengen banget mengeratkan lagi dengan kerajaan-kerajaan secara global gitu. Wow, menarik banget. Ini benar-benar mempersatukan kerajaan-kerajaan di Indonesia melalui blockchain. Wow. Oke. Nah, kalau gitu, eh, yang faktor yang paling besar yang membedakan dinasti koin dengan digital coin lainnya tuh apa nih, Mbak? Oke, jadi untuk Genesis Coin sendiri kan sudah listing ya di Mm-mm. di Lbank dan Letoken. Mungkin next kita akan ada di exchange berikutnya. Nah, jadi mungkin teman-teman pengen tahu nih spesialnya kita yang jelas kita ini sudah di backup sama pertambangan emas ya. Karena RWA kita ini real world asset kita berupa pertambangan emas gitu. Oke. Jadi selain kita ingin nantinya ada stable coin seperti 1:1 dengan harga Mm-mm. emas, ya kita juga di sini ingin sekali
apa ya, mengisi liquidity kami. Jadi kita di sini benar-benar ingin fokus untuk apa ya, di jaringan kami itu mengisi atau mempertahankan likuiditas. Jadi supaya harganya enggak anjlok banget. Nah, terus selain itu kami juga sangat support developer ya, khususnya di Indonesia Mm-mm. maupun mancanegara yang mungkin ingin bergabung dengan Dance Coin, kita akan support secara full. Support misalnya fee atau apapun yang memang dibutuhkan selama proyek tersebut memang mumpuni ke depannya untuk kerjasama kami gitu. Hebat banget ini Dynasty Coin emang beda dari yang beda ya ternyata ya. Nah, kalau menurut Mbak Nia sendiri, kenapa kesultanan atau kerajaan di Indonesia itu perlu pakai teknologi blockchain eh, untuk menerbitkan uang digitalnya sendiri? Signifikansinya untuk di zaman sekarang tuh gimana tuh, Mbak? Oke, ya menurut aku perlu ya, karena kan apalagi dinasti ini kan tujuannya kan ingin menyatukan kerajaan. Hmm. Nah, menyatukan kerajaan di sini kan bukan berarti kita satukan kembali seperti zaman dulu, enggak ya. Iya, Dalam iya. arti menggunakan blockchain, yaitu misalnya dalam hal bisnis gitu kan. Mm-mm. Kan dengan melalui blockchain ini, kalau menurut aku semuanya akan lebih efisien gitu. Hmm. Dan nantinya fee transaksi dari DNY, nama ticker koin kita dinasti itu DNY ya. Nah, Oke. transaksi dari DNY ini nantinya akan kami gunakan untuk membangun kembali candi-candi atau pura atau apapun yang mungkin sudah rusak, akan kami Mm-mm. buat kembali gitu. Jadi ini perlu banget sih kita punya koin sendiri di Indonesia gitu. Wah, itu sangat ini ya, sangat apa noble sekali ya, kayak benar-benar emang eh, apa jiwa kerajaannya ada banget, maksudnya Iya, karena jiwa iya kan ininya tuh ada secara banget gitu. timnya itu memang kebetulan backgroundnya emang kesultanan semua. Jadi mereka tuh Heeh. kayak ingin apa ya, ingin sekali apa ya, mengangkat lagi gitu masa-masa Mm-mm. kejayaan yang dulu hilang gitu, ibaratnya seperti itu. Iya, benar banget sih. Aku juga mikir itu sangat relevan sih untuk di zaman sekarang, untuk orang-orang di zaman modern ini untuk keep track sama kerajaan-kerajaan Indonesia yang dulu ada dan sekarang sekarang sebetulnya masih ada tapi ya perlu Iya. diberikan spotlight lagi gitu. Karena Nah, kan udah banyak budaya yang masuk ya, budaya luar. benar. Kita harus melestarikan lagi lah kayak gitu. Nah, Mbak Nia sendiri kan merupakan orang yang sudah berkecimpung di community dan marketing, tadi sudah cerita juga. Nah, apakah ada metode tertentu nih saat mencoba meyakinkan orang yang baru mau masuk ke dunia blockchain? Itu tuh gimana sih cara membangun komunitasnya untuk menjadi komunitas yang solid, Mbak? Ya. Sebenarnya kalau metode sih, kalau dari aku sih nggak banyak ya. Yang penting Mm-mm. realistis aja, kayak menjelaskan keunggulan blockchain. Kemudian kalau memang mereka tertarik di kriptonya, itu kita harus tetap kayak ngasih gambaran bahwa kripto ini beresiko juga gitu. Jadi Mm-mm. ya, ya harga kripto kan fluktuatif ya, naik Mm. turun seperti itu. Jadi semua baik apa ya, keunggulan dan kekurangannya kita harus realistis aja gitu ya. Kemudian selain itu menurut aku adalah menjaga trust komunitas gitu ya. Karena trust ini sangat penting sekali gitu ya. Kita tanpa komunitas nggak ada apa-apanya kalau menurut aku ya. Kita tetap Benar. membutuhkan support dari komunitas gitu. Jadi Mm-mm. gimana caranya ya kita tetap apa ya, bekerja sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan gitu. Misalnya roadmap kita saat ini di mana, ya kita kerjakan yang memang seharusnya, semestinya kita kerjakan supaya komunitas tetap trust sama kita dan kita bisa membuktikan apa yang memang kita planningkan ke depannya gitu. Jadi dan hal apapun menurut aku komunitas itu harus dan wajib dilibatkan, seperti halnya kita saran dan masukan seperti itu. Jangan kayak ngerasa Benar. kita yang punya project kita nggak butuh saran Mm-mm. kalian, nggak bisa gitu. Kalau menurut aku kita harus open minded banget dalam hal ini, karena dengan melibatkan komunitas mereka akan merasa oh kita ini dibutuhkan, sebenarnya kita saling membutuhkan di sini. Kalau metode aku sih kayak gitu ya. Jadi intinya sih lebih ke ya kita ngerangkul semuanya, terus kita tetap sharing gitu apa yang dibutuhkan komunitas saat ini kayak gitu. Bagus banget sih Mbak, itu emang emang metode, bukan metode sih sebetulnya ya, berarti lebih ke approach-nya itu emang
transparan aja, kasih tahu kalau eh, ada positifnya dan juga ada negatifnya gitu kan. Tapi yang penting mereka tahu dan mereka mau join atau enggak ya itu dari mereka. Tapi ya kita juga butuh trustnya itu kan, trust Ya, and communicationnya. Nah, kalau biasanya Mbak Nia ini gimana sih cara mempromosikan suatu project blockchain tuh? kalau aku sih simple sih. Kayak mungkin awal-awal aku datang ke meet up ya, kayak event, event pasti ya. Heeh, heeh, heeh. Dan kita memperkenalkan project yang sedang kita handle, terus ya aku mengadakan EME misalnya kayak gitu ya. Terus ya intinya networking baik online secara offline, kita memperluas relasi kita. Terus ya eh, mengadakan program-program menarik mungkin untuk para hmm, apa ya teman-teman yang senang airdrop, mungkin kita bisa ngadain airdrop kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak apa ya banyak cara, cuman yang menurut aku lebih apa ya lebih cepat gitu ya untuk Mm-mm, mempromot project ya mengadakan event offline, online, dan kita juga datang gitu. Jadi nggak cuma kita mm. yang mengadakan, tapi kita juga datang untuk sharing dan networking gitu sih. Oke, nah aku juga pengen tahu nih jadinya kalau dari dunia blockchain kan itu ada banyak banget tuh apa project-projectnya. Nah, jenis apa sih yang Mbak Nia paling favorit saat ini? Misalnya ada NFT atau metaverse dan lain-lain itu kira-kira yang paling favorit itu untuk Mbak Nia yang mana dan kenapa gitu? Oh, pastinya yang narasi sekarang dong, RWA dong, real world. Nice, Ya bener dong. banget, Kan bener banget. apalagi kalau project aku sendiri kan udah di backup sama pertambangan emas ya. Jadi kita berharap Mm, jaminan dari tambang emas ini bisa apa ya ibaratnya melindungi aset dari inflasi dan fluktuasi mm, punya kan kayak gitu ya, karena mm, kan kalau emas itu emang udah dianggap aset yang lebih stabil gitu kan ya. Nantinya ke depannya kita pengen banget kayak ya teman-teman yang join mungkin di project kami ya tetap bisa ada yang stabil lah gitu, nggak kalau kripto melulu kan ya fluktuatif ya, ada resiko gitu, tapi kalau emas itu lebih stabil gitu kan. Jadi kalau menurut aku RWA. Oke, nah terus juga ngomongin tentang stabilitas segala macam. Nah, apa sih pandangan Mbak Nia akan perkembangan blockchain, misal 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Eh, Menurut Mbak Nia tuh kita perlu lebih melek atau aware soal teknologi blockchain nggak sih? Iya dong, kalau menurut aku sih yang namanya teknologi itu kan berkembang ya, dan Mm-mm. sesuai apa yang dibutuhkan. Nggak ada salahnya kita harus mengeksplor gitu, kita harus melek teknologi gitu ya. Apalagi blockchain dan cryptocurrency ini berhubungan erat dengan finansial ya, baik Mm-mm. bank atau apapun itulah yang memang di dunia apa di industri finansial ya. Jadi menurut aku seiring pertumbuhannya ekosistem dari blockchain ini ya permintaan pasti lebih besar nih, kayak lebih memudahkan teman-teman untuk bertransaksi. Nah, kalau misalnya secara konsep kayak contoh kita pengen eh, apa ya bertransaksi ke luar negeri kan, kalau konvensional itu kan agak ribet ya. Tapi kalau Betul. kripto yang memang menggunakan teknologi blockchain di dalamnya itu akan lebih apa ya mudah gitu. Mm-mm. Jadi secara teknis maupun konsep ya secara inovasi harus melek teknologi gitu. Mungkin memang nggak mudah ya, karena kan Mm-mm. nggak semudah itulah kayak orang mengenal e-wallet aja nggak gampang kan, ibaratnya Mm-mm. harus butuh proses ya. Blockchain pun begitu, maka aku tetap harus Mm-mm. explore lagi. Oke, nah ini sebetulnya kita sudah selesai nih dengan sesi tanya jawab kita, tapi aku masih ada eh, segmen selanjutnya, namanya segmen 3. Nah, untuk itu aku mau izin share screen sebentar. Oke. Di sini aku akan kasih beberapa pertanyaan untuk Mbak Nia, di mana akan ada dua opsi. Nah, dua opsi ini nanti aku akan aba-abain satu dua Hmm, tiga. Nanti Mbak Nia akan jawab langsung yang ada di otak Mbak Nia. Jadi nggak boleh berpikir, hmm. nggak boleh kasih alasan, langsung aja gitu. Harus Oke, spontan gitu ya. spontan. Jadi ini kita coba trial dulu. Jadi ini belum mulai, ini trial doang. Jadi aku bakal bilang pantai atau gunung. Tiga, dua, satu. Gunung.
Nah, kayak gitu. Jadi bener-bener Siap, gak usah mikir, langsung ya, aja. ya. Siap ya, Mbak Nia ya? Siap, siap. Yuk, Bismillah. Oke, kita mulai. Web 2 atau Web 3? 3, 2, 1. Web3, Oke. Oke, next one. Outfit monokrom atau outfit berwarna? 3, 2, 1. monokrom. Oke. Lanjutnya, menanam pohon atau kumpulin sampah? 3, 2, 1. Menanam pohon. Oke. Selanjutnya, dinasti coin atau Bitcoin? 3, 2, 1. Nasi koin dong. Untung ya langsung tuh dari nggak usah itu di luar kepala, itu nggak ada di otak, Oh itu iya, langsung itu aja ya. otomatis. Udah otomatis. Oke. Nah, ini rada panjang ya. Makan porsi besar dan kenyang tapi beli sendiri atau makan porsi kecil kenyangnya cuma setengah tapi dibayarin. 3, 2, 1. Makan porsi besar, kenyang tapi beli sendiri deh. Oke. Ini terakhir nih, selfie atau difotoin orang? 3, 2, Selfie 1. aja. Selfie Selfie aja. aja. Kalau di fotoin Oke. nggak bener ntar. Bener, bener banget, bener banget. Mendingan kita selfie sendiri atau enggak kita taruh aja terus kita Iya, iya, iya. timerin. Iya, iya. Oke, that's the end of segmen 3, Mbak Nia. Terima kasih banyak. Sebentar aku stop sharing dulu. Oke, nah Ini kita agak hujan ya. Kedengeran nggak? Apa? Masih enggak jelas sih, nggak? nggak apa-apa. Suaranya masih jelas kok, nggak apa-apa, aman. Nah, eh, ini kita sekarang udah di penghujung acara, udah di ujung The Conversation episode ini. Nah, sebelum kita menutup, boleh aku minta Mbak Nia untuk kasih pesan singkat kepada Climate Guardians yang mungkin masih ragu untuk terjun ke dunia blockchain. Dan mungkin di akhir bisa kasih tahu di mana mereka bisa nge-reach out Mbak Nia kalau mereka mau cari tahu lebih dalam tentang Dynasty Coin. Silakan. Oke, Mbak. Ya, ya. Semuanya aku terima kasih buat teman-teman yang udah ngundang aku nih ke sini ya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu tentang blockchain itu bisa banget belajar ya, mencari apa ya, hal baru itu menurut aku penting ya. Karena kalau kita selalu ada di zona nyaman itu kita eh, nggak akan bisa upgrade tentang value kita. Tapi kalau kita sudah berani keluar dari zona nyaman, aku rasa itu akan menambah upgrade dari baik skill kita maupun pengalaman kita. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar tentang blockchain, tentang kripto, karena blockchain dan kripto itu ada hal yang berbeda. Jadi kadang orang itu masih kayak blockchain itu scam gitu. Nah ini Mhm. itu harus ditekankan bahwa blockchain dan kripto adalah hal yang berbeda gitu. Jadi silahkan mempelajari itu. Dan mungkin teman-teman yang tertarik tentang Dynasty Coin yang mungkin ingin lebih tahu lebih lanjut bisa langsung ke dynastycoin.io atau bisa reach out di Telegram kita di Dynasty Coin Indonesia. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nia untuk waktunya. Semoga next time kita ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung ya, nggak online. Jadi kita ketemu Oke offline. sih. Misal di Tunggu misal pokoknya. misal di eventnya Dynasty Coin, we never know. We'll see. Oke, Oke, siap. thank you so Makasih banyak ya. much. Ya, Oke, bye-bye. bye-bye. Gimana Climate Guardians? Seru banget kan ngobrol-ngobrol sama Mbak Nia barusan? Nah, kalau kamu penasaran sama episode lainnya, kamu bisa klik link di atas ini atau di description di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys in the next one. Goodbye!